Manajemen PT Srimasraya International klarifikasi adanya tuduhan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang nasabahnya, Red Arifin, yang sempat viral di beberapa media, Selasa, 21 Mei 2024, sore. Seperti yang disampaikan pimpinan operasional PT Srimasraya International Budi Hartono didampingi legalnya, Fandi, kepada awak media dengan memperlihatkan beberapa bukti berupa dokumen perjanjian dengan nasabahnya di restoran Cafe Kebon Kopi, Komplek Palm Spring, Kota Batam. Diketahui bahwa PT Srimasraya International telah dilaporkan oleh saudara Arifin ke Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Barelang terkait permasalahan yang terjadi atas pembelian sebidang lahan kafling seluas 516 m2 di perumahan Palm Spring Batam Center, Blok E. No. 119 di kawasan Batam Center sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 2023. Dalam hal ini, Direktur Pengembangan Bisnis Perwakilan PT Srimasraya International Budi Hartono secara langsung memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang sudah menjadi liar yang dimuat di media-media online beberapa waktu lalu. Kami dari manajemen PT Srimasraya International ingin memberikan klarifikasi sebagai berikut. Berawal dari jual beli lahan perumahan yang terjadi pada tanggal 6 Juli 2021 lalu dengan alamat objek perumahan Palm Spring Blok E nomor 119 di kawasan Batam Center, Saudara Arifin melaporkan PT Srimasraya International ke Polresta Balerang dengan tuduhan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Akibat lahan tersebut ditolak perpanjangan alokasinya oleh BP Batam. Masih kata Budi, sementara itu semua kesepakatan dengan segala konsekuensi kepada kedua belah pihak telah tertulis di dalam surat perjanjian jual beli yang dibuat saat itu. Dalam poin B, sudah ditegaskan bahwa perjanjian jual beli ini memang belum bisa diwujudkan sepenuhnya, dikarenakan adanya alokasi lahan yang belum dilakukan perpanjangan WTO. Dalam hal ini, poin-poinnya sudah dijelaskan, di mana perlu dilakukan pengurusan atas PL, SPJ, SCAP, hingga diterbitkan menjadi sertifikat. Dalam hal ini, Saudara Arifin sudah dapat rangkap isi surat perjanjian ini. Selanjutnya, Budi menuturkan, atas dasar itulah pembeli tidak diwajibkan membayar lunas. Tidak seperti yang dijelaskan di pemberitaan media bahwa pembeli telah menyerahkan uang sebesar 1,4 miliar rupiah untuk pembelian lahan di Blok E nomor 119. Fakta yang benar adalah Saudara Arifin sudah membayarkan kepada PT Srimasraya International sebesar 696 juta rupiah, di mana ada uang 10 juta untuk tanda jadi, ditambah dengan uang muka sebesar 686 juta rupiah. Lalu, kata Budi, mengapa tidak dibayarkan seluruhnya? Karena di dalam perjanjian ini sudah dijelaskan akan dibayarkan seluruhnya ketika sudah selesai proses perpanjangan WTO, WTBP Batam. Masih kata Budi, perlu diketahui bahwa ketika PT Srimasraya International melakukan pengurusan, pihak BP Batam menolak perpanjangan masa WT yaitu uang wajib tahunan lahan tersebut. Penolakan dan pemberitahuan masa berakhirnya alokasi lahan tersebut terjadi pada tanggal 24 Juni 2022, yaitu setelah perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan. Jadi, sebut Budi, bukan sebelum tanggal perjanjian atas pembatalan dan pemberitahuan berakhirnya alokasi lahan tersebut. Dari kami sudah mencoba untuk menyelesaikan dengan pihak pembeli yaitu Saudara Arifin untuk mengembalikan dana yang sudah disetorkan kepada kami sebesar 696 juta rupiah. Namun Saudara Arifin menolak menerima tawaran kami, dan Saudara Arifin juga mengaku mengeluarkan dana sebesar 120 juta rupiah untuk pembuatan gambar desain pembangunan lahan tersebut, di mana sebelumnya tidak tercantum di dalam perjanjian tertulis dengan pihak kami. Lalu, karena niat baik kami akhirnya kami pun bersedia mengembalikan dana sebesar 800 juta rupiah kepada Saudara Arifin tetapi ditolak. Itikat baik dari pihak kami untuk mengembalikan uang Saudara Arifin ditambah ganti rugi tersebut ternyata menuai tambahan permintaan dari Saudara Arifin dengan meminta uang sebesar 1,4 miliar. Iktikat baik dari pihak kami untuk mengembalikan uang Saudara Arifin ditambah ganti rugi tersebut ternyata menuai tambahan permintaan dari Saudara Arifin dengan meminta uang sebesar 1,4 miliar rupiah, terangnya. Masih kata Budi, menurut kami itu sangat berlebihan makanya tidak bisa kami penuhi.
Kalaupun Saudara Arifin bersedia menerima pengembalian dana seperti yang sudah kami sampaikan dalam surat tertulis kami, maka siap untuk mengembalikannya. Di tempat yang sama, legal PT Srimas Raya Internasional, Fandi juga menekankan di sini bahwa tidak benar PT Srimas Raya Internasional melakukan penipuan karena semua isi perjanjian sudah sangat jelas. Di mana dinyatakan di dalamnya bahwa lahan itu masih dalam tahap pengurusan izin dan perjanjian. Ini juga dibuat di hadapan notaris yang notabene sebagai pejabat publik dengan sumpah jabatan yang melekat di atasnya, sehingga semuanya sangat jelas dan di mata hukum semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Keadaan dengan baik, keadaan tanah ini. Sudah ada perjanjian ya Pak? Iya. Ya? Jadi tidak ujuk-ujuk kita perjanjikan barang ini, bahwa barang ini tidak ada. Beliau tahu nih. Bukan betul maksudnya tidak bisa dikatakan penipuan. Ya. Karena kami diduga katanya melakukan penipuan dan penggelapan, dan itu sangat tidak benar. Karena ya inilah yang sebenarnya yang terjadi antara kami dengan pihak Pak Arifin. Lalu, sambung Budi, dalam kesempatan ini kami dari manajemen PT Srimas Raya International ingin menyampaikan terima kasih kepada awak media yang hadir di sini dan juga kepada pihak Polres Barelang yang sudah bekerja sama secara profesional dengan menangani dan mengawal perkara ini. Semoga dengan klarifikasi ini semuanya menjadi terang dan bisa diselesaikan secara baik, tutup Budi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Halo Post mengabarkan.